rodo lizawaliha wa man syakaruha faqad qayyada biqoliha wa qala aidun man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Al-hadis. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada sore hari ini menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan ini kita alhamdulillah bisa bertemu, bertatap muka atau wajah dengan istri-istri yang solihah, yang penuh dengan ceria dan gairah, ya. Walaupun semuanya keadaannya lelah, gitu ya, tapi tidak mengurangi rasa semangat. Nah, gitu tadi kan ikan sepat, ikan bakar. Walaupun kita agak semakin badan merasa perutnya berlipat-lipat, ya, semakin lapar, tapi insya Allah lapar kita menjadi berkah. Amin. Nah, salawat dan salam mari kita haturkan untuk baginda Rasul, Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada para sahabat, para tabiin, tabiatnya, para itba'u tabiin semuanya, termasuk kita semua. Insya Allah kita semua digolongkan sebagai umatnya yang mendapatkan kelak syafaat umat di yaumil akhir atau yaumil jazaa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikan sepat, ikan bakar. Walaupun kita semangat tetap tidak merasa lapar. Itu ya. Jadi walaupun semangat tidak lapar, gitu harusnya, gitu ya. Nah, sebelum saya meneruskan atau melanjutkan tausiah, terlebih dahulu mohon maaf ya Bang Rio ya atau Mbak Risa, untuk terlebih dahulu kita beri dulu keberkahan, bacakan surat Fatihah ya, untuk guru-guru kita yang mengajar di SMA di Sanabiyah dan di pesantren, wabil khusus almarhum Kiai Haji Syamsuddin bin Haji Sukirman. Beliau sudah ada di Lamparja, khususnya dan umumnya para kiai, para ulama yang ada di Desa Singalaya. Itu kita doakan beliau semuanya ditambah kemuliaannya, ditambah kebahagiaannya, ditambah keselamatannya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma anzil bi qabrihim nurun wa rahmatan wa salamatan daimatan ila yaumil qiyamah bi jahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk guru-guru kita dan dewan-dewan guru kita yang mengajar atau mendidik di pondok pesantren Al-Muntad, baik yang di Sanabiyah maupun di SMK, gitu ya, siapapun namanya, dimanapun dia berada atau apapun gelar dan jabatannya, kita doakan beliau-beliau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga anak didiknya, antum-antum sekalian, santri-santriat dan siswa-siswinya yang menimba ilmu di pondok pesantren Sanabiyah dan SMK mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, agama dan negara, dan juga guru-gurunya itu. Semoga dia semua ya, beliau-beliau yang ada di mana saja dia berada, siapapun namanya, apapun gelar dan jabatannya, Allah memberikan keberkahan, amin, memberikan kemuliaan, kenikmatan, keselamatan, panjang umurnya, panjang rumah tangganya, panjang keberkahannya, panjang kebahagiaannya, panjang semua kenikmatan dunia dan akhiratnya, soleh-soleha anak cucunya ya, semakin usianya tua semakin bahagia, kaya raya dan bahagia, melimpah ruah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, para sahabat yang ada di studio maupun di mana saja Anda berada, saya doakan ya semuanya tambah berkah, amin. Tambah sehat, amin. Yang sakit kita doakan secepatnya Allah
memberikan kesembuhan, Amin. yang sakit jasmani gitu ya, yang sakit rohani, yang sakit ekonomi, kita doakan gitu, semuanya cepat sehat gitu. Jadi kita juga yang ada di sini, yang di studio atau di mana saja berada gitu, setelah kita mendoakan diri kita sendiri, juga kita harus mendoakan semua makhluk Allah yang di mana saja berada gitu, hidupnya selalu bahagia, amin ya. Karena tikus syukrun bil lisan, ucapkanlah banyak-banyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 10.000. Siap? Satu hari satu malam harus dapat 10.000. Barang siapa orang membaca alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 10.000, tidak akan fakir hidupnya, akan selalu kaya raya, berkah barokah dan berlimpah ruah. Itu kalau mau silahkan amalkan alhamdulillah. Nah itu ya, pertama syukurun bil lisan. Yang kedua syukurun bil jinan, syukur lewat kolbu atau lewat perasaan. Nah perasaan kita harus peka gitu. Artinya gitu ya, artinya dengan jinan itu kita harus selalu bahagia. Punya uang 10.000 bahagia, punya uang 100.000 bahagia, punya uang 1 juta pun bahagia, gak punya uang pun bahagia. Nah itu namanya syukur bil jinan. Ini punya uang banyak ketawa ketiwi gitu, gak punya uang muringis. Apa muringis? Sedih, takut, khawatir. Nah itu belum bersyukur. Namanya orang bersyukur dalam keadaan kita punya uang banyak, rezeki banyak, rezeki sedang-sedang saja, dan walaupun rezeki tidak ada sama sekali, tetap hati kita bahagia. Itulah orang yang namanya bersyukur. Itu harus dimengerti ya. Bukan cuma ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hati kita merasa sedih, itu belum bersyukur itu ya. Jadi kalau namanya bersyukur, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita pun merasa bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan dalam hati akan mendatangkan kebahagiaan di waktu yang akan datang. Kebahagiaan di dalam hati akan mendatangkan kebahagiaan di waktu yang akan datang. Hari ini, saat ini kita bahagia, maka besok lusa pun kita akan bahagia. Tapi kalau hari ini kita menderita, khawatir, takut, resah, gelisah, marah-marah, nah hari besok pun kita akan seperti hari ini. Karena kita biasa, ya, biasa marah, biasa gelisah, biasa takut, biasa jenuh. Nah makanya usahakan santri Al-Muntad, siswa-siswi Al-Muntad harus selalu bahagia. Oke, ya. Nah, karena kebahagiaan atau di dalam bentuk syukur dengan zinan atau dengan perasaan akan mendatangkan energi positif. Seperti rezeki tak diduga datang, tiba-tiba ada yang ngasih, mau kena dari pacar, ya kan? Bisa saja kan? Tiba-tiba ada pacar lama ya, ingat lagi sama kalian atau sama kamu. Oh, saya punya pacar yang lama, sudah lama saya berpisah atau putus dari pacar di Al-Muntad, tapi sekarang ingat sama pacar saya namanya Risa pokoknya. Nah ingat, tiba-tiba pengen ngasih, mau kena Zoya kan, tudung atau kerudungnya gelombang cinta dikasih sama dia, itu bentuk rasa cinta dia kepada dia. Nah maka ucapkan syukur alhamdulillah gitu ya. Itu dua, syukur lewat jinan atau perasaan. Awas hati-hati, jangan dibiasakan punya perasaan ngeluh. Apa? Ngeluh, menderita, takut, khawatir hari esok. Awas, kebanyakan kalian semua kelihatan nih ya, kelihatan dari wajahnya, dari hidungnya, dari matanya, takut menghadapi hari esok karena belum terbeli baju lebaran, belum punya baju lebaran, betul? Iya, makanya harus bahagia. Kalau kita sudah bahagia, nanti kalau hati kita bahagia, insya Allah rezeki akan selalu datang. Hati kita bersih, hati kita suci, rezeki pun akan datang. Hati kita tenang, hati kita senang, rezeki akan datang. Kagarut jalan Sumedang, mobil natip kasomalang, entong cemuretong sampang, nerisa hirup mada kedah tenang, gitu ya. Jadi jangan risau, jangan gelisah, jangan takut. Hati kita harus tenang menghadapi hari esok. Hari esok juga belum, sudah takut dari sekarang. Maka kalau kita takut untuk menghadapi hari esok, ya umpamanya takut menghadapi minggu depan, nah waktu yang sekarang kita rasakan tidak akan ada
Tahan, karena kita takut seperti monyet atau seperti kera, loncat-loncat pikiran kita ke hari esok, minggu depan belum punya baju, belum punya kerudung, belum punya mukena. Oh, hari besok juga belum, minggu depan juga belum, udah takut dari sekarang. Makanya hari ini menjadi menderita, saudara-saudara, awas hati-hati. Makanya bahagialah di sini saat ini sekarang kita tetap bahagia, perasaan kita, kalbu kita. Nah itu, karena la in syakartum tadi kan. La in syakartum apabila kalian bersyukur atau bahagia gitu kan. Nah bersyukur itu bahagia artinya tidak menderita, tidak merasa takut, tidak khawatir, tidak gelisah. Itu namanya itu bersyukur namanya. Nah itu. Maka apabila kita merasa bersyukur, bahagia, insya Allah hari esok, lusa pun selalu akan datang kebahagiaan akan menarik. Itu layan yang sama. Hari ini kita bahagia, besok lusa pun akan bahagia. Hari ini di sini saat ini kita menderita, maka besok pun akan menderita. Mending mana coba pilih? Mending bahagia atau menderita? Mending bahagia. Maka bahagiakanlah diri Anda sekarang hari ini di sini saat ini sekarang. Oke siap? Ya, yang kedua, yang ketiga sekarang. Syukrun bil arkan. Syukrun bil arkan itu syukur dengan lewat pekerjaan atau tindakan. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah. Lakukanlah hubungan baik dengan Allah. Perbanyaklah sholat, perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah sholawatan. Itu hubungan kita ya, dengan Allah. Nah setelah kita baik hubungan kita dengan Allah, maka kalau atau seandainya kita sudah bisa berhubungan baik dengan Allah, maka berhubungan dengan sesama makhluk Allah pun akan selalu baik. Kenapa kita tidak baik hubungan dengan makhluk Allah? Karena kita tidak baik hubungan dengan Allah. Itu kuncinya, rumusnya. Gak berantem satu sama lain saling menjelekkan, menyepelekan, kan, merendahkan. Kenapa dia suka merendahkan orang lain? Kenapa dia suka meremehkan orang lain? Kenapa saya suka mencaci maki orang lain? Karena hidupnya belum baik hubungannya dengan Allah. Dapat dimengerti? Semar yang minang nong semar kuncung dan arulung ya dan arulung. Oh, ya namanya untuk sementara sampai di sini saja. Silakan. Iya, mak ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisa. Iya Naisa. Izin bertanya Pak Ustadz, apa sih pengertian iman? Kenapa? Apa sih pengertian iman? Apa pengertian iman? Pengertian iman ya. Iya. Sudah? Yang lainnya. Yang lain ada lagi, silakan nanti disambung. Supaya tidak tanggung jawabnya. Ini luar tema ya Ustaz. Di luar tema ya, ini masalah iman Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Uswatun Hasanah. Iya. Izin bertanya Pak Ustadz, apa sih hukumnya memakai minyak wangi di bulan puasa? Terima kasih. Iya. Yang pertama, apa Pengertian iman. pengertian iman? Oke, silakan untuk dijawab Pak Ustadz pertanyaan yang pertama. Ya, untuk jawaban bagaimana pengertian iman. Iman itu yaitu tasdikun bil qalbi ya. Tasdikun bil qalbi, diyakinkan oleh hati bahwa Allah itu ada. Jangan ragu. Kalau kita ragu itu berarti kita belum beriman. Kita yakin aja Allah itu ada. Tasdikun bil qalbi. Gitu ya. Wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan juga tadi dengan membacakan dua kalimat syahadat, bahkan diperkenalkan tadi satu qaulun bil lisan gitu kan, ucapannya dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu ciri orang yang beriman, bahwa dia mengakui dan meyakini tiada Tuhan selain Allah. Itu sehingga ada dalam buku iman, satu iman kepada Allah setelah Islam dulu gitu, setelah syahadat dulu gitu. Nah pengertiannya orang yang beriman yaitu dalam Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadathum imanan. Apabila gitu ayat Quran dibacakan, didengar oleh orang yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan apa?
wajilat, bergetar, merasa takut, merasa saking ininya, merasa malunya sama Allah gitu kan, malu dan takut oleh Allah, takut ibadah tidak diterima, takut dosa tidak diampuni, takut iman kita hilang. Maka apabila mendengar ayat Quran dibaca, wajilat qulubuhum, ya, minta tuliat alaihim jadathum imana, gitu kan. Nah, terus apabila dibacakan lagi Quran, bertambah-tambah keyakinannya kepada Allah, bertambah-tambah ya, ketakutannya oleh Allah. Itulah simpulannya ya. Kalau dipanjang-panjang ini gak cukup waktu biasanya ya, gak cukup waktu itu ya. Pokoknya yakin antuqulu bil lisan wa taqudu bil jinan gitu kan. Itu juga iman, wa tumalu bil arkan. Seperti tadi definisi syukur itu sama dengan iman. Gak cukup diucapkan saya iman kepada Allah tanpa dengan meyakinkan hati itu kita kepada Allah, bahwa Allah itu ada, maha kuasa, maha luas, maha asih, maha bijaksana, dan direalisasikan, dinyatakan dalam tindakan, sehingga menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya iman, gitu ya. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua tadi mengenai dengan hukum, bagaimana hukumnya memakai parfum ketika sedang berpuasa? Iya, memakai parfum sebelum matahari terbenam Iya, terbit pagi itu ya. sunnah ya, seperti waktu sholat subuh, waktu sholat duha itu boleh sunnah. Tapi setelah duhur ke sana nggak boleh, hukumnya makruh gitu ya, makruh. Jadi tidak membatalkan hukum, tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan tapi membatalkan puasa. Makruh, betul. Ya, makruh doang. Gitu. Iya, begitu. Silakan berikutnya, ada yang bertanya lagi dari studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Nur Faiza, asal dari Purwakarta. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya ketika sedang berpuasa kebanyakan tidur? Ya kan ada lagunya, Ramadan tiba, tapi salah arti dia mah, Ramadan tiba gitu. Jadi kalau kebanyakan tidur itu makruh hukumnya, makruh hukumnya, nggak batal puasanya, cuma makruh karena puasa itu harus merasakan laparnya, gitu, harus merasakan hausnya. Nah, karena apa? Supaya kita merasakan haus dan dahaga, supaya kita sadar, oh ternyata gak makan gak minum merasa haus dan lapar. Oh berarti orang lain juga yang tidak punya makanan, minuman, pasti dia itu kelaparan. Sehingga kita sadar, pengen berbagi rezeki untuk mengasihi orang lain gitu. Itu tujuan puasa, supaya sadar, jangan cendol 1 mangkok, kolak 1 mangkok, pisang habis 5, orang lain dikasih. Itu namanya kada demas, genderuwo itu namanya, gitu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya ya, dan semoga dapat dimengerti. Memang betul sekali ya, di kala di kala bulan Ramadan, ketika habis sahur tuh Pak Ustadz ya, memang bawahnya ngantuk ya, siang-siang mungkin nggak ada aktivitas yang membuat capek lah, dia aja bawahnya ngantuk gitu. Memang sih mungkin beda dari hari-hari biasa ya. Iya. Baik Pak Ustadz, untuk berikutnya juga kita buka pertanyaan lewat WhatsApp ya. Dan ini pertanyaan yang berkaitan dengan tema insya Allah ini. Ini dari katanya Arul di Cilacap. Oke. Pertanyaannya, ya kaitan dengan syukuran Pak Ustadz ya. Kan biasanya di kampung saya katanya suka mengadakan acara syukuran nih dengan mengundang tetangga, kerabat dan lain-lain nih. Nah, untuk berkumpul dan membaca sholawat nih ada seperti itu. Tapi bentuk syukuran seperti itu apakah termasuk dicampuri dengan sifat ria atau tidak Pak Ustadz? Baiknya kita seperti apa selaku yang diundang atau selaku orang yang akan mengadakan syukuran gitu. Soal ria itu tergantung niat ya. Soal ria tergantung niat. Ada orang yang kelihatannya ikhlas tapi toh tidak ikhlas. Tapi ada orang yang kelihatannya tidak ikhlas tapi padahal ikhlas. Karena urusan ikhlas adalah bagian
kolbu ya. Itu emang bagus, itu mengundang tetangga gitu kan, nyembelih kambing, potong gitu kan di pasar, mengundang tetangga buat sholawatan atau apa marhabaan, itu bagus. Niat sedekah harus itu. Gitu. Karena kan kalau nggak ada yang beli kambing, nggak ada yang mengundang untuk marhabaan, Ustadz nganggur nantinya. Itu nggak ada kegiatan. Nggak ada proyek. Ya, jadi itu harus bentuk syukur itu macam-macam. Tadi juga dikatakan atau diterangkan bentuk syukur itu dengan tindakan. Tindakan apa? Kita berbagi rezeki lewat diundang untuk menghadiri acara marhabaan atau sholawatan. Nah itu bentuk syukur juga. Itu menurut syariat. Kalau menurut hakikat syukur itu tetap dalam kolbu harus bahagia dan dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah. Itu namanya syukur secara hakiki. Kalau kita teman-teman umpamanya ya hanya cuma bahasa alhamdulillah saja, tapi hati tidak bahagia dan tidak melakukan tindakan, tidak ada action, ya, melakukan ibadah, tidak sholat, ya, tidak ngaji, tidak dan lain sebagainya, itu belum syukur. Kupur namanya, tertutup namanya kupur itu cover, ya sedikit. Kupur dan syukur itu ada bedanya. Kalau kupur bahasa Arab. Kalau kupur itu biasa dibahasakan bahasa kita. Kalau ke motor disebut kaper, gitu ya. Namanya tutup. Penjaga gawang disebut kiper. Orang kurang gaul disebut kuper. Nah itu namanya itu kupur bahasa itu. Gitu. Makanya kita jangan kupur, jangan marah, pusing, ngeluh dan sebagainya. Harus tetap bahagia. Kalau kita kebahagiaan tertutup dengan kepusingan, kemarahan, kejengkelan, berarti kita sedang kupur. Nah tadi itu bentuk rasa syukur, mengundang tetangga, ngasih makan, ngasih minum, ngasih apa tiplek untuk pulang dibawa ke rumah, untuk yang di rumah, itu bagus bentuk syukur. Ya, gitu. Iya, begitu untuk Arul yang di Cilacap ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Dan berikutnya Pak Ustaz, ada lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya. Iya. Izin bertanya, katanya saya Ibu Windaini dari Pulau Jahe katanya. Izin bertanya Pak Ustaz, selama bulan Ramadan katanya ini sholat tahajud atau mempersiapkan sahur untuk keluarga yang paling utama yang mana katanya di antara dua itu. Mungkin kan mempersiapkan sahur itu di waktu tahajud mungkin sekitar jam 2 jam 3 begitu maksudnya Pak Ustaz. Baik. Iya. Bagus. Ini harus tahu semua ya, untuk semua. Apakah tahajud atau menyiapkan makanan untuk santapan sahur? Iya. Yang wajib dan kita harus didahulukan menyediakan dan memuliakan untuk makanan sahur. Itu yang harus. Karena begini banyak orang tahajud aja, waktu makan sahur berantakan sehingga suami berantem, suami marah. Nah itu karena apa? Karena cenderung sholat tahajud. Tahajud itu sunnah. Dan menyediakan untuk makan sahur itu hukumnya wajib karena menghargai, meladeni dan melayani keluarga itu semakin harus kita utamakan. Itu dapat dimengerti ya? Itu utamakan untuk santapan sahur dulu. Setelah selesai menyediakan santapan untuk sahur, baru kita sholat tahajud. Oke. Apa saja rukun puasa? Iya, berpuasa diantaranya kan niat. Ya, harus niat dan meninggalkan apa yang dibatalkan, yang membatalkan puasa, gitu ya. Rukun puasa itu satu niat, kedua orang yang puasanya, gitu ya. Dan ketiga puasanya, gitu. Itu rukun puasa. Simpel aja lah dalam kitab Sakinah ada ya. Satu niat, kedua orang yang puasanya, ketiga puasanya, gitu. Karena walaupun niat tidak ada orang yang puasanya tidak terjadi puasa, dan walaupun puasa kalau nggak niat nggak sah. Pertanyaan diberi. Buka aja dalam kitab Sakinah udah jelas banyak. Jangan kesiangan ya. Itu aja. Iya, menyambung Pak Ustaz nih. Mengenai dengan niat berpuasa dilakukan malam hari kan ya, sebelum waktu itu berpuasa esoknya. Ketika misalkan tidak tarawih misalkan ya dan lupa tidak menjalankan niat itu bagaimana Pak Ustaz? Nah, itu wajib imsak. Siangnya nggak boleh makan minum, ya, tapi nggak kebagian padilah puasa karena tidak niat. Makanya awas hati-hati jangan lupa niat, gitu ya. 1 jam lagi atau setengah jam lagi sebelum imsak kita lakukan dulu baca niat untuk nama itu Sumagodin. Apabila niat ketinggalan di malam hari karena ketiduran,
nggak taraweh, kan taraweh itu bahasa Sunda kan taraweh, tarasaware. Nah akhirnya saking banyaknya kan banyak akhirnya banyak yang keluar Pak Ustaz, banyak yang keluar masjid, akhirnya keluar pada kabur gitu. Akhirnya taraweh tadi taraweh umpamanya teh tarara gitu akhirnya. Nah itu ya gitu ya. Iya, untuk pertanyaan beliau silakan satu lagi, mangga. Ada sebelum kita closing dari santri Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris Hakimudin dari Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang. Iya, silakan. Mohon izin bertanya Pak Ustaz. Jadi gini, seumpamanya saya sedang jalan-jalan, terus ketika kita jalan-jalan nemu uang tuh, seumpamanya nemu uang 100.000, apakah itu harus bersyukur apa tidak? Uang di jalan. Nemu uang di jalan. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehubungan dengan tema kita tentang syukur nikmat. Kita mendapatkan uang kalau hasil berusaha, hasil kerja mungkin ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana mungkin beliau itu bertanya ketika uang yang kita temukan itu di jalan gitu, bukan hasil dari kerja. Begitu Pak Ustaz, silakan. Iya. Jawab. Nah, jadi kalau kita nemuin uang di jalan, maka harus berhati-hati ya. Berhati-hati, itu takutnya jebakan. Karena kalau kita selalu menemukan uang atau siapa orang yang menemukan uang di jalan, usahakan jangan diambil ya. Walaupun kita sedang berpuasa, butuh untuk beli kolak gitu kan, butuh untuk beli sate, usahakan jangan diambil dan jangan mengucapkan syukur. Itu karena itu rezeki orang lain. Jangan-jangan orang lain itu sedang butuh, ya, yang punyanya sedang nggak punya lagi selain itu. Ternyata jatuh, ditemuin sama kita, maka kita harus kasih ingat atau bahasa Sunda disalabarkeun. Gitu ya, disalabarkan di tempat sekitar. Pokoknya yang nemunya kamu di sini di Amuntar. Nah, orang-orang sekitar Amuntar dikasih tahu siapa yang hilang uang, siapa yang hilang uang. Jangan dikatain 100 dulu. Nanti Mbak Risa ngaku pokoknya, saya yang hilang uang katanya pokoknya baik saya. Kata si Om itu tadi berapa hilangnya? Kalau 50 katanya, berarti bukan yang dia. Karena yang ditemuin si abang tadi uangnya 100, makanya jangan dibilang uangnya, nominal jangan. Siapa yang mau hilang uang? Kata si nenek ini, saya hilang uang tadi duhur. Berapa? 100. Nah, ya kalau itu betul uangnya uang dia yang 100, maka kasihkan. Kalau nggak ada yang ngaku, ya usahakan jangan ambil, jangan apalagi dibeli soto, dibeli itu apa? Oleh jangan itu barangnya subhat. Itu barangnya subhat. Kalaupun mau diambil, dikasihkan dulu sayembara atau dikasih tahu dulu sama rekan-rekan di sekitar itu supaya halal. Karena uang temuan itu termasuknya al haram bayinun, gitu kan? Wal halal bayinun wa kullu bainahuma umurun mutasyabihat. Halalnya ragu, itunya haram juga ragu, maka subhat. Maka orang yang sering menemukan uang kadang-kadang hidupnya akan selalu hilang uang, gitu. Awas hati-hati. Orang yang selalu menemukan uang diambil, hidupnya akan selalu hilang uang. Makanya daripada kita hilang uang terus, lebih baik kalau nemu uang jangan diambil, gitu. Iya, menyambung ya Ustaz tentang pertanyaan Mas